Nabi SAW memberi. Disebutkan dalam hadis Bukhari telah datang seseorang dari Badui, dari padang pasir di belakang gunung Uhud, tidak jauh gitu kan, belum masuk Islam nih, masih menyembah berhala. Lalu kemudian datang kepada Nabi SAW. Nabi kebetulan lagi ngatur domba-domba beliau dari harta rampasan perang. Maka orang ini bilang, "Hai Muhammad, saya dengar bahwasanya kau mengajarkan ajaran yang menyuruh orang yang mampu memberi kepada orang yang miskin. Saya ini orang miskin di kaum saya lihat kamu punya domba banyak, berikan kepada saya 1 ekor saja." Kata Nabi SAW, "Kau lihat ini domba-domba?" Dia bilang, "Iya." "Ambil semuanya. Semuanya nih, puluhan kambing ini ambil semua." Orang itu sampai bilang, "Hai Muhammad, jangan olok-olok saya." Kata Nabi SAW, "Tidak, buat kamu semua, silahkan." Orang itu pun mengambil semuanya domba tersebut, dia bawa pulang ke kaumnya. Baru tiba di pintu gerbang sukunya dia teriak, "Wahai kaumku, berimanlah pada Muhammad, karena Muhammad mengajarkan ajaran yang tidak akan membuat kita susah." Karena saling bantu-membantu, dan itulah Islam, ajaran dari langit, Allah yang perintahkan. Maka lihat bagaimana akhlak Nabi SAW dalam memberi. Nah, ini harus dijadikan sebagai pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita kadang-kadang subhanallah kalau memberi ada 1000 tua, 1000 baru, 1000 tua yang dimasukin di celengan masjid, 1000 tua yang dikasih orang miskin. Seakan-akan tidak tahu hukum. Kalau kita memberi orang miskin, dia dapat maslahat dunianya, kita dapat maslahat akhiratnya. Dan Allah yang di langit akan membalas kita sesuai dengan kadar pemberian kita. Karena kan 1000 tua, Allah juga akan batasi rezekinya. Beda dengan kalau orang kasih 1000 baru, atau bahkan 100.000, atau bahkan 1.000.000, atau bahkan hilangkan kesusahan muslim itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, siapa yang mengeluarkan satu muslim dari satu masalah hidupnya, diselesaikan, maka Allah akan membantu dari masalah-masalah yang dihadapin pada hari kiamat. Juga ada satu pendeta Yahudi masuk Islam di tangan Nabi SAW justru karena akhlak beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya Nabi SAW pernah berhutang dengan satu pendeta Yahudi. Tapi Nabi SAW sepakat akan dibayar. Beliau punya sebenarnya mertua Abu Bakar dan Umar punya kemampuan. Ada anak mantu Utsman dan Ali. Utsman apalagi orang kaya raya, tapi beliau termasuk sifatnya tidak mau minta-minta. Dan ini pelajaran untuk para mertua, harus punya adab dengan anak mantu, nggak boleh segitu kan, ini biarin mereka itu hidup gitu kan. Kalau memang mereka membantu alhamdulillah, kalau tidak adab. Nabi SAW lebih pilih utang sama temannya dia, kebetulan teman dekatnya Nabi SAW orang Yahudi, pendeta. Lalu kemudian Nabi utang, akan dibayar di waktu tertentu. Subhanallah, satu hari Nabi SAW lagi duduk sama sahabat-sahabatnya, tiba-tiba Yahudi ini datang ke masjid. Banyak sahabat tidak kenal siapa Yahudi ini, gitu kan. Maka Nabi SAW menggunakan imamah di kepalanya. Ada kain yang nurun dari pundak kanan, sisi kanan beliau, diputar ke pundak kiri. Jadi ada sisa kain di belakang. Orang Yahudi ini datang, berdiri, Nabi SAW lagi duduk, ditarik dari belakang kain imamahnya, kecekik leher Nabi SAW. Belum ngomong, belum apa nih, tiba-tiba nyekik aja dia. Melihat kejadian tersebut, ini di masjid, Nabi lagi duduk melantai, sahabat lagi dengarin ceramah, tiba-tiba digituin. Tentu saja jemaahnya marah lah, gitu kan, otomatis, gitu kan. Jangan kan Nabi SAW, ustadz aja biasa mungkin orangnya sudah bisa marah jemaahnya kalau tiba-tiba didatangin mau digebuk. Ini berdiri lagi duduk terus dicekik. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya Yahudi ini. Ini udah harus dihilangkan kepalanya." Umar bin Khattab sangat tegas. Lalu Nabi SAW berikan isyarat agar Umar tenang. Dalam kondisi tercekik, Nabi balik ke Yahudi itu lagi berdiri. Kata Nabi SAW, "Ada apa wahai Yahudi?" Nabi sengaja nggak sebutin namanya supaya nanti tidak disakitin sama teman sahabat-sahabatnya nih. "Ada apa wahai Yahudi?" Dia bilang, "Hai Muhammad, saya tahu kau dari Quraisy dan Quraisy suka menunda-nunda utang, bayar utang. Bayar utangmu." Kata Nabi SAW, "Kan belum tiba saatnya. Kesepakatan waktunya ada, belum tiba saatnya." Dia bilang, "Tidak, saya mau kau bayar sekarang." Jadi sudah menghina Nabi, menghina sukunya Quraisy, juga mengatakan kamu harus bayar sekarang, belum tiba waktu. Nabi SAW balik ke arah Umar bin Khattab dan berkata, "Wahai Umar, pergilah ke Baitul Mal, ambil," kebetulan waktu itu 20 sak, ya 20 sak kurma, cukup banyak. Kata Nabi SAW, "Ambil 20 sak kurma, berikan kepada Yahudi ini, bayarin utang saya." Nanti Nabi SAW berurusan dengan Baitul Mal, dan tambah 20 sak lagi. Kata Umar, "Ya Rasulullah, 20 sak pertama utang Anda, 20 sak kedua untuk apa?" Kata Nabi SAW, "Hukuman karena kau sudah nakut-nakutin dia." Umar malah yang dihukum oleh Nabi SAW. Karena kalau Nabi SAW masih hidup, Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh mengambil sebuah keputusan.
Udah Nabi lebih tahu, nggak mungkin. Oh Nabi kekuatan fisiknya 10 orang laki-laki. Bisa ngalahin kalau Nabi mau lawan sebenarnya gitu kan. Nanti akan kita dengarkan di mukjizat Nabi Muhammad SAW itu luar biasa, banyak sekali. Maka Umar pun pergi ke Baitul Mal diikuti oleh orang Yahudi ini. Umar tinggalin, sudah jengkel betul sama Yahudi ini. Sampai di Baitul Mal, dia lagi siapin 20 sak kurma, Yahudinya diam. Begitu selesai 20 sak, dia mau siapin 20 sak yang kedua, kata Yahudi, wahai Umar, enggak usah kamu siapin 20 sak yang kedua. Kata Umar, saya enggak perlu dengar kamu. Ini perintah Rasulullah SAW, enggak mungkin. Dia bilang, sebentar Umar, apa kau tahu siapa saya? Kata Umar, saya tidak mau tahu siapa kamu. Karena Umar lagi marah gitu kan. Dia bilang, saya Fulan bin Fulan. Namanya ini terkenal sekali pendeta Yahudi yang sudah lama mau masuk Islam nih. Terkenal orang pendeta ini, orang lama masuk Islam. Lalu kata Umar, saya tanya kamu atas nama Allah, apa kau betul dia? Dia bilang, iya. Kenapa kau lakukan itu? Kau tahu Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Enggak mungkin kalian tidak tahu. Kenapa kalian lakukan? Dia bilang, hai Umar, apa kau kira saya gila, hai Umar? Saya datang ke masjid kalian, mencekik Nabi kalian di depan kalian. Saya sudah siap menaruh nyawa saya. Ada sesuatu saya lakukan itu sebabnya. Kata Umar, kenapa sebabnya? Memang masuk akal, nggak mungkin dia berani datang, nggak seberani itu kan gitu. Dia bilang, saya sengaja lakukan karena saya telah menemukan ciri Nabi terakhir pada diri Muhammad, semuanya disebutkan dalam Taurat. Tinggal satu yang belum saya buktikan. Yang lain semua sudah. Ciri fisiknya, orang tuanya, nasabnya, hijrahnya, semua sudah benar. Tinggal satu. Ada dalam Taurat disebutkan ghalaba hilmuhu ghadabu. Yang artinya rasa kasih sayangnya mengalahkan emosinya. Itu ciri Nabi terakhir. Dan tadi Umar, saya sengaja datang nagih utang sebelum waktunya, saya sengaja cekik dia, saya caci maki suku-sukunya Quraisy, sengaja mau lihat tuh, benar gak nih? Ternyata benar hai Umar, dan saya ucapkan di depan mata kamu, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam gara-gara akhlak Nabi SAW. Jadi lihat bagaimana akhlaknya. Tapi perlu dipertemukan antara riwayat seperti ini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang kafir ini, dengan bagaimana juga Nabi SAW bermuamalah mereka kalau di tempat seperti kancah peperangan. Ini harus diketahui.